어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengertian simplisia, penggolongan simplisia, tata nama simplisia, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas simplisia. Simplisia merupakan bentuk jamak dari kata simplex yang berasal dari kata simple, yang berarti satu atau sederhana. Istilah simplisia digunakan untuk menyebutkan bahan-bahan obat alam yang masih berada dalam wujud aslinya atau belum mengalami perubahan bentuk. Jadi dengan kata lain, simplisia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun, kecuali dinyatakan lain. Umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Penggolongan simplisia dibagi menjadi tiga, yaitu simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia mineral atau pelikan. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman, eksudat tanaman, dan gabungan di antara ketiganya. Misalnya Datura folium dan Piperis nigrifructus. Jadi eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu dengan sengaja dikeluarkan dari selnya. Eksudat ini dapat berupa zat-zat atau bahan-bahan nabati lainnya dengan cara tertentu dipisahkan atau diisolasi dari tanamannya. Selain itu, simplisia hewani. Simplisia hewani adalah simplisia berupa hewan utuh atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni, misalnya minyak ikan dan madu. Yang terakhir yaitu simplisia pelikan atau mineral. Simplisia pelikan atau mineral adalah simplisia yang berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa bahan kimia murni. Contohnya serbuk seng dan tembaga. Selanjutnya yaitu tata nama simplisia. Pemberian nama simplisia atau penyebutan simplisia didasarkan atas gabungan nama spesies diikuti dengan nama bagian tanaman. Contoh yaitu merica dengan nama spesies Piperis albi, maka nama simplisianya disebut sebagai Piperis albi fructus. Fructus menunjukkan nama bagian tanaman yang artinya buah. Bisa dilihat contoh tata nama simplisia. Nama tanaman Piperis albi, nama bagian tanaman yaitu fructus. Piperis albi yaitu nama latin dari merica, sedangkan fructus yaitu nama latin dari buah. Bisa dilihat nama latin dari bagian tanaman yang digunakan dalam tata nama pembuatan simplisia, dimulai dari radix, akar, rizome, rimpang, bulbulus, umbi lapis, tubera, ubi, flos, bunga, fructus, buah, semen, biji. Dan masih ada lanjutannya yaitu mulai dari kayu, lignium, kulit kayu, korteks, batang, kaulis, daun, folia, seluruh tanaman, nama seluruh tanaman yaitu herba, fati, amilum, dan bagian dari tanaman rendah yaitu talus. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas simplisia yaitu bahan baku simplisia dan juga proses pembuatan simplisia. Dimulai dari bahan baku simplisia, bisa dilihat ada tanaman liar dan tanaman budidaya. Dari tanaman liar biasanya banyak kendala dan variabilitas yang tidak biasa dikendalikan, seperti asal tanaman, umur, dan tempat tumbuh. Sedangkan dari bahan baku tanaman budidaya dilihat keseragaman umur, masa panen, dan galur atau asal-usul garis keturunan tanaman dapat dipantau. Selanjutnya, faktor-faktor yang kedua yaitu proses pembuatan simplisia. Proses pembuatan simplisia ini dimulai dari pengumpulan bahan baku hingga penyimpanan.
Proses pengumpulan bahan baku dilakukan tergantung dari bagian tanaman yang akan digunakan. Contohnya, ketika mengambil biji, maka pengambilan bahan bakunya mulai mengeringnya buah atau sebelum semuanya pecah. Buah tergantung tujuan dan pemanfaatan kandungan aktifnya. Panen buah bisa dilakukan saat menjelang masak, setelah benar-benar masak, atau dengan cara melihat perubahan warna bentuk dari buah yang bersangkutan. Bagian bunga yaitu saat menjelang penyerbukan, saat bunga masih kuncup, atau bahkan saat bunga sudah mulai mekar. Pengambilan daun dan herba diambil pada saat proses sintesis berlangsung maksimal, yaitu ditandai dengan saat-saat tanaman mulai berbunga atau buah mulai masak. Untuk pengambilan pucuk daunnya dianjurkan dipungut pada saat warna pucuk daun berubah menjadi daun tua. Pengambilan kulit batang yaitu pemanenan kulit batang hanya dilakukan pada tanaman yang sudah cukup umur. Saat panen yang paling baik adalah awal musim kemarau. Umbi lapis yaitu panen umbi dilakukan pada saat tumbuhan. Panen rimpang dilakukan pada saat awal musim kemarau. Sedangkan bagian akar yaitu dilakukan pada saat proses pertumbuhan berhenti atau tanaman sudah cukup umur. Panen yang dilakukan terhadap akar umumnya akan mematikan tanaman yang bersangkutan. Jadi, pengumpulan bahan baku ini tergantung dari bagian-bagian tanaman yang diambil. Yang kedua yaitu sortasi basah. Sortasi basah adalah pemilihan hasil panen ketika tanaman masih segar. Sortasi dilakukan terhadap tanah dan kerikil, rumput-rumputan, bahan tanaman lain atau bagian lain dari tanaman yang tidak digunakan, dan bagian tanaman yang rusak atau contohnya dimakan ulat atau sebagainya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pencucian. Pencucian simplisia dilakukan untuk membersihkan kotoran yang melekat, terutama bahan-bahan yang berasal dari dalam tanah dan juga bahan-bahan yang tercemar pestisida. Pencucian bisa dilakukan dengan menggunakan air yang berasal dari beberapa sumber sebagai berikut, yaitu mata air, sumur, air pump, dan air atau sungai yang mengalir. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu perubahan bentuk. Perubahan bentuk pada dasarnya bertujuan untuk pengubahan bentuk simplisia untuk memperluas permukaan bahan baku. Semakin luas permukaan, maka bahan baku akan semakin cepat kering. Proses pengubahan bentuk ini meliputi beberapa perlakuan, yaitu perajangan untuk rimpang daun dan herba, pengupasan untuk buah, kulit kayu, dan biji-bijian yang ukurannya besar. Pemipilan khusus untuk jagung, yaitu biji dipisahkan dengan bonggolnya, dan pemotongan untuk akar, batang kayu, kulit kayu, dan ranting. Yang terakhir yaitu penyarutan untuk kayu. Yang kelima yaitu pengaringan. Proses pengaringan simplisia terutama bertujuan untuk menurunkan kadar air sehingga bahan tersebut tidak mudah tumbuhi kapang dan bakteri dan menghilangkan aktivitas enzim yang bisa menguraikan lebih lanjut kandungan zat aktif, memudahkan dalam hal pengolahan. Proses selanjutnya yaitu ringkas, mudah disimpan, tahan lama, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan yaitu pengeringan, suhu, kelembapan udara, ketebalan bahan, sirkulasi udara, dan luas permukaan bahan. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu sortasi kering.
Sortasi kering adalah pemilihan bahan setelah mengalami proses pengeringan. Pemilihan dilakukan terhadap bahan-bahan yang terlalu gosong, bahan yang rusak akibat terlindas roda kendaraan, misalnya dikeringkan di tepi jalan raya atau dibersihkan dari kotoran hewan. Yang ketujuh yaitu pengampakan dan penyimpanan. Setelah tahap pengeringan dan sortasi kering selesai, maka Simplisia perlu ditetapkan dalam suatu wadah tersendiri agar tidak saling bercampur antara Simplisia satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, wadah-wadah yang berisi Simplisia disimpan dalam rak gudang penyimpanan. Pose adesso going